Ya, selamat pagi saudaraku. Belum dengar suaranya. Selamat pagi saudaraku. Pagi. Apa kabarnya? Bisa katakan kepada kanan kiri, Tuhan kita baik, Tuhan kita luar biasa. Amin. Saya percaya ketika saudara di tempat ini bisa duduk, bisa di tempat ini, itu bukti kasih Tuhan. Amin saudaraku. Mungkin kelihatannya satu yang rutinitas ya, tiap minggu ke gereja, tapi sudah percaya tidak. Kedatangan kita itu bukti dari kasih Tuhan bagi hidup kita. Jadi mari sama-sama pagi hari ini kita akan bawa hidup kita angkat penyembahan kita, dan dia yang terbaik itu akan kita haturkan pada Raja segala Raja. Amin. Mari sama-sama kita sembah Tuhan, kita datang pada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami sungguh bersyukur buat segala kasih-Mu. Kami bersyukur buat segala yang Kau berikan buat hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Mari sama-sama katakan, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar Tuhan, terlalu besar apa yang Kau kerjakan buat hidup kami. Betapa kami bersyukur Tuhan. Sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Mari katakan, sungguh indah. Mari katakan lagi, kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Ya Tuhan, ya Tuhan. Bahkan seluruh pengabdian kami tak bisa balas Tuhan, kami tak bisa balas Tuhan. Ya, sungguh mulia dan berharga. Mari saya sebut semuanya untuk bangkit berdiri sama-sama. Mari katakan, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku. Ya Tuhan, tak terselami. Ya Tuhan, ya Tuhan, sungguh indah, sungguh indah.
Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami Tuhan bagiku. Sungguh indah, sungguh besar. Mari jemaat katakan, sungguh besar pengorbananmu bagi. Terima kasih Tuhan buat segala yang kau kerjakan buat hidup kami. Terlalu besar, terlalu besar Tuhan. Sungguh indah yang kau pikirkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terselami bagiku. Oh, sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Oh, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Oh, sungguh indah. Kami bersyukur Bapa, terlalu besar, terlalu dalam yang kau pikirkan, yang kau kerjakan. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Mari Silo sama-sama bersyukur. Mari Silo sama-sama bersyukur. Katakan terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Mari sekali lagi jemaat Tuhan, mari naikkan syukur, mari nyanyikan refnya sekali lagi. Katakan sungguh besar Tuhan, sungguh besar Tuhan, sungguh besar pengorbananmu bagiku. Terima kasih Tuhan, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Mari sekali lagi katakan,
sungguh indah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tahu tidak ada kata-kata yang bisa menggambarkan betapa besarnya kasih-Mu buat kami. Kami manusia gak sanggup Tuhan untuk menyelami pikiran-Mu. Tapi betapa kami sungguh bersyukur Engkau kerjakan buat hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan pagi ini kami akan berikan syukur, segala pujian hormat itu bagi Engkau Raja segala Raja, Allah yang layak untuk menerima segala sanjungan, Allah yang layak untuk menerima segala hormat, Allah yang layak untuk menerima segala pengagungan. Dan di dalam nama Yesus kami akan mulaikan ibadah kami pagi hari ini. Siap kita sama-sama katakan amin. Bisa berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya, mari sama-sama naikkan pujian bagi Tuhan. Haleluya. Amin. Mari katakan sama-sama, tiba saatnya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan Tata. Mari satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba pujian, kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan Tata Anak Domba. Satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan padamu Tuhan seluruh hormat, seluruh pujian bagimu Bapa. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba. Mari berikan pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba. Oh, pujian dan kekuatan, hormat dan kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia selamanya. Sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan dulu saudaraku, mari kita teruskan pujian kita. Dialah kekuatan dan mazmur kita. Haleluya. Oh, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku.
hanya padamu hatiku percaya. Katakan sama-sama, Kaulah menara dan kota perlindungan. Oh, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung merangkak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Sekali lagi mari katakan, Tuhanlah, haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Engkau menara Tuhan dan kota perlindungan kami. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, tapi kasih setiamu Tuhan tak pergi dariku. Mau selalu bersyukur, cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu, kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, tapi kami percaya Tuhan, kasih setiamu tak pergi dari. Kasih setiamu, kasih setiamu tak pergi dari. Kasih setiamu, kasih setiamu tak pergi dariku. Sorak-sorai bagi Tuhan yang selalu mengasihi, yang selalu setia bagi hidup kita. Haleluya. Amin. Saudara bisa perhatikan di tahun ini kegoncangan terjadi di mana-mana ya saudaraku ya. Saya nggak bisa ceritakan banyak, tapi kalau sudah ingat tahun ini sudah ada 3 kejadian. Sekali kejadian 150 orang mati. Saudaraku, tahun depan banyak yang memprediksi tahun apa saudaraku? Resesi. Tapi ada yang mengatakan tahun depan bersama Tuhan resepsi. Saya nggak tahu saudaraku. Tapi saya mau percaya entah tahun depan, tahun ini apa yang terjadi, satu yang jadi kekuatan kita ketika kita memutuskan untuk selalu mengikuti Yesus. Saya percaya itulah kekuatan kita. Ketika dunia digoncang, Dialah Tuhan yang tak tergoncangkan. Amin saudaraku, mari hari ini sebelum kita nanti masuk ke firman Tuhan, saya teringat akan lagu ini dan saya, Tuhan,
saya nggak tahu ke depan, tapi saya tahu yang akan terjadi di depan. Saya mau tetap mengikuti Engkau. Amin, saudaraku. Mari sama-sama datang pada Tuhan. Kita nyanyikan lagu ini. Mengikutmu Yesus, itulah kekuatanku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ya Yesus. Ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ya Tuhan, semua karena anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mari sama-sama berdiri, saudaraku. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring-Mu Tuhan, itu kekuatan kami. Kami percaya, kami yakin Tuhan, anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus, oh, mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu.
selalu mengikut Yesus. Itulah kesukaan hati. Sampai mengikutmu menjadi satu kesukaan, bukan paksaan tapi kesukaan. Tuhan, tarik kami sampai di titik itu, Bang. Kami mau mengiring Yesus. Itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu mengikut Yesus, mengikut Yesus. Itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendak di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidup. Ya Tuhan, ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan. Jadikanku Tuhan, jadikanku hamba yang berkenan. Jadikanku Tuhan, jadikanku hamba yang berkenan selalu. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Mas Pera dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat bersekutu Tuhan, bersekutu denganmu. Jadikanku hamba berkenan kepadamu. Mari katakan lagi, lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Mas Pera dan permata tiada arti. Ini yang kami rindukan Tuhan. Ku ingin lebih dekat bersekutu denganmu. Jadikanku hamba berkenan kepadamu. Lebih tinggi lagi, lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Mas Pera dan permata tiada artinya. Oh, ku ingin lebih dekat bersekutu denganmu. Jadikanku hamba berkenan kepada
Jadikanku hamba-Mu Tuhan, jadikanku setia kepadamu. Sekali lagi, jadikan aku Tuhan, jadikan yang berkenan kepadamu. Hamba yang setia, yang selalu mengikut-Mu Tuhan. Oh ya Tuhan, ini yang kami rindukan, mengiring-Mu, mengikut-Mu Tuhan. Yesus, Kau yang kami rindukan. Oh, kiralah basah. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus. Hari ini kami terus mengiring Engkau, hari ini kami terus ikut Engkau. Ya, mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Sekali lagi katakan, mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendak-Mu Tuhan, mengerti kehendak-Nya di hidupku, mengiring Yesus. Dan mimbar saya serahkan pada Ibu Gembala. Itulah kesukaan hatiku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Jadikanku hamba yang berkenan Tuhan, jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ini yang menjadi kerinduan setiap kami Tuhan. Kami yang hadir pagi hari ini di rumah-Mu, betapa kami rindu memberi hidup kami sepenuhnya Tuhan untuk kemuliaan-Mu, karena Tuhan berbuat banyak bagi kami. Engkau yang selalu memelihara kami, Engkau yang selalu melindungi kami dan memberi segala sesuatu yang menjadi keperluan dan kebutuhan kami. Dengan apa Tuhan kami bisa membalas kasih setia-Mu? Pasti tidak ada yang bisa kami lakukan. Tetapi satu hal, kami rindu menyenangkan hati-Mu. Kami rindu Tuhan menjadi kemuliaan-Mu di dalam perjalanan hidup kami. Terima kasih Tuhan,
Pagi ini kami ada di rumah-Mu karena kami rindu kembali mendengar ajaran. Kami rindu mendengar nasihat karena itu sangat penting dalam hidup kami. Tidak ada hal yang lebih lagi memberi kami penghiburan, kesukaan, kekuatan kecuali ketika kami ada bersama dengan Engkau dan Engkau berfirman bagi kami. Segala firman-Mu baik, mengajar, mendidik, menjadikan kami makin mengenal Engkau secara mendalam, lebih dalam lagi, sehingga kami mengerti rancangan kehendak-Mu dalam hidup kami. Silakan Tuhan, Kau bicara seperti apa yang Kau kehendaki. Urapi hamba-Mu untuk menyampaikannya dan urapi setiap kami. Kuduskan hati pikiran kami untuk dapat menerima firman-Mu yang berkuasa. Terima kasih Bapa di surga, kami sambut kebenaran firman Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, saudara, selamat pagi, selamat hari Minggu. Selamat kita ada di rumah Tuhan, beribadah bersama-sama, dan kita sudah menikmati hadirat Tuhan lewat puji-pujian. Ya saudara, firman Tuhan sudah dibicarakan di awal lewat puji-pujian. Hidup yang berserah pada kehendak Allah. Ya saudara-saudara, tema dari tema ini adalah didapat di dalam Injil Lukas pasal 22 ayat 42 bagian akhir. Demikian bunyi firman Tuhan. Bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Ya, ayat ini tidak asing buat saudara semua karena inilah doa Yesus. Ya, di akhir daripada pelayanannya, Tuhan tetap berserah kepada kehendak Bapa. Walaupun ia diberi wewenang oleh Bapa, tapi tidak dipergunakan, saudara, melainkan dia datang hanya untuk membawa saudara dan saya kembali kepada Bapa surgawi. Allah menghendaki bahwa setiap kita akan bertumbuh. Tuhan tidak mau kita tidak bertumbuh, tidak bergerak, tidak aktif, tidak ada perkembangan. Tuhan mau kita bertumbuh sampai kepada tingkat kedewasaan. Ukuran yang dipakai adalah Yesus pribadi. Tingkat kedewasaan dari Yesus ditunjukkan dalam ayat Mas yang baru saja kita baca. Bukan kehendakku, tapi kehendak-Mu lah yang terjadi. Nah, itulah inti atau pokok dari penyerahan. Ya, temanya adalah berserah pada kehendak Allah. Seberapa besar penyerahan itu? Mari kita akan melihat kata firman. Banyak orang tidak mengerti arti dari penyerahan. Nah, kalau kita mengakui bahwa hidup ini adalah milik Allah, ya seringkali kita nyanyikan, aku bukan milikku lagi. Ya, ketika orang selesai dibaptis, lalu nyanyinya, hidupku bukan milikku lagi. Saudara, itu tidak hanya sekedar pengakuan kita. Ya, memang ketika kita mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, hidup kita ini beralih ya, dari hidup duniawi menjadi hidup rohani. Maka ketika kita mengakui bahwa hidup ini adalah milik Allah, ya, maka kita harus rela diperlakukan apa saja oleh Allah. Pujian terakhir tadi mengatakan, aku rela melepaskan hakku sepenuhnya. Saudara, pada kita itu ada dua tugas. Ya,
Tugas pertama itu kewajiban. Kalau kewajiban tidak lepas, kita harus terus melakukan kewajiban kita. Kalau hak, ya, tadi dinyanyikan kita harus rela melepaskan hak. Padahal saudara-saudara kita ini seringkali menuntut hak, minta hak. Perjalanan umat Allah di padang gurun keluar dari Mesir, sudah keluar dari Mesir, tapi pikiran hatinya tidak keluar dari Mesir. Hatinya masih berpaut kepada kehidupan Mesir, pikirannya masih pikiran Mesir. Ya, sehingga saudara dalam perjalanan memang Tuhan yang pimpin dengan seorang pemimpin yang diurapi, Musa, yang diutus oleh Tuhan untuk membawa bangsa ini keluar dari perbudakan. Tapi saudara, ketika mereka keluar, mereka tidak melepaskan haknya. Ya. Mereka masih gegei, hakku menuntut. Nah itu. Sehingga dalam sepanjang perjalanan yang dipakai tidak kewajibannya, bagaimana mereka punya kewajiban karena Tuhan sudah membawa mereka keluar dari perbudakan. Tapi bukan kewajiban yang mereka lakukan, melainkan menuntut hak. Hak untuk hidup di Mesir, makan daging, ya. Ingat Bombay, ingat mentimun. Saudara, keinginan daging, hawa nafsu Mesir, hawa nafsu dunia itu tidak ditinggalkan. Sudah keluar, sudah melewati laut Kolsom, tapi hati pikiran mereka tetap ada di Mesir. Saudara, sehingga kita tahu perjalanan itu sebuah kegagalan. Bukan Allah yang gagal, bukan Musa yang gagal, tapi umat Israel gagal karena mereka tidak mau melepaskan hak. Haknya terus dituntut, kewajiban tidak dilakukan. Nah, ia juga tidak akan melakukan sesuatu, Tuhan yang memimpin kita itu lalu mendatangkan kerugian bagi kita. Umat Allah, saudara-saudara, di padang gurun itu yang diingat sebuah kerugian. Mati di padang gurun. Yang ingat itu kegagalannya. Seolah-olah Musa tidak becus memimpin mereka keluar dari Mesir. Padahal kesalahan ada pada pribadi mereka masing-masing. Tuhan tidak pernah memperlakukan kita dengan tidak adil. Ya. Tuhan tidak pernah merugikan kita. Kalau kita mau menjadi orang percaya, karena Tuhan yang sudah mengorbankan dirinya dan menebus kita, berarti Dia itu sepenuhnya memiliki diri kita. Nah saudara, inilah yang belum sempurna ada pada kita, karena kita masih memiliki diri kita sendiri. Jadi saudara, yang harus digumuli dalam hal ini adalah bagaimana Allah dapat berdaulat penuh atas hidup kita ini dengan mengendalikan dan mengambil alih kemudi hidup ini, ya, pikiran, perasaan sepenuhnya Tuhan ambil, serta bagaimana kita ini membiarkan diri dan merelakan hidup kita ini dikuasai Allah. Mari kita lihat Tuhan punya rencana yang baik. Yeremia 29 ayat 11. Ya, saya tidak tulis di situ saudara, tapi ini rancangan Tuhan baik. Mari kita baca supaya kita tidak lupa. Pagi hari ini kita kembali menyimak dan melihat Tuhan punya rencana yang baik. Jangan sampai pikiran kita ini sama dengan pikiran bangsa Israel. Kita juga sudah dipimpin oleh Tuhan keluar dari sebuah perbudakan dosa. Ya, kehidupan kita yang lama, kehidupan daging. Jangan sampai lalu
kita tidak melepaskan hak kita sepenuh. Mari kita merenungkan apakah kita ini sudah melepaskan hak kita ini sepenuhnya, lalu akan mengatakan hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang ada di dalam aku. Apakah kita sudah melepaskan? Atau berapa persen dari hidup ini yang kita kuasai dan yang kita lepaskan buat Tuhan? Firman Allah tadi katakan bagaimana supaya Tuhan itu berdaulat penuh. Ada nyanyian Kristus berdaulat atas hidup kita. Yeremia 29 ayat 11, ini rancangan Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku, kata Tuhan, mengenai kamu. Ini rencana Tuhan, demikian firman Allah. Yaitu rancangannya damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Perhatikan, rancangan Tuhan itu damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, kerugian, dan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Hari depan penuh pengharapan. Tidak peduli hari esok gelap, semuanya naik. Peristiwa alam tambah dahsyat terjadi. Kita belum tahu, banjir sudah langganan. Ya. Mungkin akan datang tsunami berikutnya. Saudara, dunia ini makin tua dan dunia ini makin bobrok. Pasti setiap tahun tidak ada kabar baik. Kabarnya mesti tidak baik. Tapi kita ini saudara, anak-anak Tuhan tidak boleh kembali ke firman khawatir. Kita masih tetap mengingat firman itu masih berlaku. Rumput di padang dipelihara Tuhan. Ya. Tidak ada yang lepas dari perhatian, dari tangan Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Tidak ada yang dilepas. Dari sejak zaman dunia ini diciptakan sampai nanti dunia habis kiamat. Allah tetap Allah yang sama. Allah tetap Allah kasih adanya. Allah tetap Allah yang berkuasa. Jadi sebagai anak-anak Tuhan, kita mau penuhi pikiran kita ini dengan firman. Kalau saudara melihat di televisi, mendengar suara di apa saja yang saudara bisa baca di koran, di majalah, walaupun sekarang koran tidak marak, majalah tidak marak seperti dulu, tapi masih tetap ada. Mari kita bulatkan hati, pikiran. Kita punya Allah yang tidak berubah. Kita punya Tuhan yang berkuasa penuh. Kekhawatiran itu terjadi ketika kita tidak mempercayai Tuhan sepenuh hati. Ya. Tapi mari kita menyerahkan kendali kita ini, pikiran kita, perasaan kita ini kepada Tuhan. Biar Tuhan akan mengambil alih kemudi kita. Dia akan mengambil alih kehidupan kita. Masih tetap firman itu sama, tidak berubah. Sampai nanti dunia berakhir, firman Tuhan tetap ada dan tidak berubah. Dan itulah saudara-saudara yang menjadi pengharapan. Ya, tadi firman Tuhan katakan, Dia memberikan kepada kita hari depan yang penuh harapan. Tetap ada harapan, tetap ada pertolongan, tetap ada pemeliharaan, tetap ada perlindungan. Tidak usah khawatir dan takut, asal kita mau berserah kepada kehendak Tuhan. Ini adalah penyerahan yang benar. Kalau kita melihat hidup kita ini, saudara, orang makin makin ke sana, orang akan makin banyak kekhawatiran. Karena apa, saudara? Karena semuanya akan menjadi naik. Ya, kalau kita
menghitung hitam di atas putih tidak cukup. Walaupun gaji naik, semua kebutuhan naik, tidak nututi. Pagi ini kita mendengar kata firman bahwa hidup kita ini hidup karena iman, hidup karena percaya. Mari kita akan membaca 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Nah, ini hidup kita ini, saudara. Sehingga kalau hidup kita dengan firman, firman menghidupi kita, firman itu menjadi hidup kita, firman itu menjadi rema dalam hidup kita. Mari kita baca. Maka kehidupan kita seperti kehendak Tuhan, penuh dengan pengharapan, bukan kekecewaan. Ya, 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Poin pertama, kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Ayat yang ke-20. Mantapkan, kamu telah dibeli oleh Kristus. Dibeli. Jadi hidup kita ini bukan milik kita lagi. Tuhan memiliki hidup kita. Kalau yang memiliki hidup kita itu Tuhan, maka siapa yang memelihara, saudara? Ya Tuhan yang pelihara. Tuhan memelihara kita. Dia tidak akan membiarkan kita celaka. Dia tidak akan membiarkan kita kecewa. Dia memiliki hidup kita sehingga dia memelihara kita. Yang terakhir dikatakan, maka muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Nah, bagaimana kita ini bisa memuliakan Tuhan kalau kita ini hidup kekurangan? Minta sana, minta sini. Kalau kerja apa saja sudah jadi maling ya enggak masalah, yang penting bisa makan. Orang yang enggak mengenal Allah akan melakukan apa saja, membunuh kalau perlu, yang penting punya duit, bisa punya duit, bisa menghidupi keluarga. Nah, dunia ini akan makan kacau, saudara-saudara. Kabarnya pagi ini kabar baik. Nah, kabar baiknya bahwa kita ini kepunyaan Tuhan. Jadi siapa yang memelihara kita? Tuhan. Siapa yang melindungi kita? Tuhan. Siapa yang tahu keperluan dan semua kebutuhan kita dipenuhi? Tuhan. Karena apa, saudara? Dia akan memelihara kita karena kita ini akan memuliakan Tuhan. Bagaimana kita ini bisa memuliakan Tuhan kalau hidup kita ini kekurangan? Tidak bisa, saudara-saudara. Tapi ketika kita sehat, ya, bersukacita, hidup apa adanya, bukan berarti sehat, sukacita, mewah, kaya, tidak. Tapi Tuhan pelihara dari hari kepada hari. Seperti apa yang Tuhan sudah lakukan kepada bangsa Israel. Tuhan bertanggung jawab. Ketika dia bawa umatnya keluar dari Mesir, Tuhan bertanggung jawab. Dia pelihara. Makan daging. Lebih sehat dagingnya burung puyuh. Ya, lebih sehat daripada daging sapi di Mesir. Apakah mereka makan roti? Makan roti. Mana roti surga? Semua yang Tuhan beri itu lebih baik, lebih sehat. Tidak marake sakit, tidak marake darah kita tidak normal. Apa yang Tuhan beri itu baik, saudara. Tapi dasar manusia itu tidak pernah merasa puas dengan pemeliharaan Allah.
Mari pagi ini kita tidak mau ya tiru-tiru orang Israel. Sebuah kegagalan, mereka sudah keluar ngoyo-ngoyo, saudara 40 tahun melalang buana di padang gurun, akhirnya tidak masuk Kanaan. Karena apa? Mereka tidak mau berserah kepada kehendak Allah. Tapi mereka yang mau berserah, yang mau menurut, Tuhan pelihara. Yusak dan Kaleb mewarisi Kanaan. Karena itu saudara-saudara, mari kita berhenti untuk hidup nelongso. Hidup nelongso itu berpikir berapa tahun ke depan. Belum terjadi, kita ini sudah was-was. Orang itu boleh siap-siap ya. Tapi tidak boleh melebihi iman kita. Kewajiban tetap kita lakukan, bekerja tetap kita kerjakan. Memuliakan Tuhan itu kewajiban kita, saudara. Jangan dilalaikan hak kita, dikurangi sampai kemudian hak kita berikan sama Tuhan sepenuhnya. Ya, supaya sampai pada sebuah kata kita berhenti memikirkan dan mengupayakan kepentingan diri sendiri. Kita berserah pada hidup kita ini, saudara. Tadi Galatia 2 ayat 20 yang akan kita baca, Kristus itu hidup di dalam aku. Nah, kalau Kristus ada di dalam kita, yang pasti ada pemeliharaan, ada perlindungan. Hidup kita normal kita jalani. Karena hidup ini Kristus. Kristus punya, Kristus di dalam kita. Kita jadi milik Kristus. Kristus yang memelihara kita. Kalau kita melepaskan hak kita, Kristus yang tanggung jawab. Amin Bapak Ibu. Kadang untuk melepaskan hak itu sulit ya. Banyakan mereka itu haknya dipenuhi 100%, sementara kewajibannya tidak dipenuhi ya, keliru. Matius 6 ayat 33 memberi kepada kita petunjuk ya. Tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Percaya kepada Yesus sepenuhnya berarti mengupayakan kepentingan Tuhan semata. Jadi betul cari kerajaan Allah terlebih dahulu. Kita mementingkan Tuhan nomor 1. Ya, semuanya Tuhan. Nanti Tuhan yang ngurusi kita, saudara. Hari kita berpikir bagaimana kita mau ngurusi diri kita sendiri. Segala sesuatu yang kita upayakan, kita usahakan, kita kerjakan, semuanya buat kita, keluarga kita, hidup kita, diri kita, kebutuhan kita, dan seterusnya. Sementara kita beralih ya, 1 Korintus 6 tadi kita sudah beralih karena kita milik Kristus, lalu kita beralih. Yang ngurusi kita ini Kristus, sementara yang ngurusi kita ini Kristus, sementara kita yang ngurusi Kristus. Saudara, mudeng enggak saudara? Hah? Saudara mengerti enggak? Kita ini enggak ngurusi diri kita sendiri, tapi ngurusi Kristus, ngurusi Yesus. Matius 6 ayat 33, kan ngurusi Allah, cari kerajaan Allah terlebih dahulu. Jadi semata-mata apa yang kita upayakan semuanya tertuju kepada Tuhan. Tuhan nomor 1, muliakan Allah dengan tubuhmu. Nah itu semuanya ke sana. Sekarang kita ini tidak ngurusi diri kita sendiri, tapi kita mau ngurusi Tuhan. Amin. Semuanya ditujukan sama Tuhan.
pekerjaan kita buat Tuhan, hidup kita buat Tuhan. Segala sesuatu yang mau kita lakukan, kita mengatakan melakukannya buat Tuhan. Hidup ini untuk kemuliaan Tuhan. Berarti kita ini ngurusi Tuhan. Masa kita ini ngurusi Tuhan? Ya saudara, ketika tubuh kita ini memuliakan Allah, kita sedang ngurusi Tuhan. Lalu ketika kita beralih dari diri kita kepada Tuhan, maka hidup kita ini masa enggak diurusi? Diurusi saudara. Siapa yang ngurusi kita kalau kita ngurusi Tuhan? Tuhan yang ngurusi kita. Berhenti sejenak, mari. Mana yang lebih baik? Kita ngurusi diri kita sendiri, Tuhan ngurusi keperluan Tuhan sendiri, atau mari kita tukar, join. Ya. Tuhan, aku tak ngurusi Tuhan. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus hidup di dalam aku. Lalu ketika kita ngurusi Tuhan, Tuhan akan mengatakan, ya sudah kamu ngurusi aku, sekarang ganti aku ngurusi kamu. Ya, barter. Kan firman Tuhan bilang Tuhan tidak pernah mengecewakan, Tuhan tidak pernah merugikan, Tuhan tidak pernah mencelakakan. Yang ada adalah Dia selalu memelihara, memberi masa depan sampai akhir dunia ini, sampai akhir hidup kita. Mana yang hendak kita pilih? Ya, percaya sama Yesus berarti mengupayakan kepentingan Tuhan semata. Hidup manusia itu kan bagaikan tanah liat. Kita ini tanah liat, dia penjunan. Jadi terserah di sang penjunan mau menjadikan kita ini seperti apa. Seperti pot, seperti tempat minum, seperti bejana. Terserah, karena dia penjunan. Dia berbuat apa saja. Dan kita tanah liat. Alat, tidak bisa apa-apa kalau tangan penjunan tidak membentuk kita. Mari saudara, biar kita akan menjadi alat yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Rencananya dan kepentingannya. Ya, ini jalan menuju berkat. Wah, malah dikatakan inilah jalan menuju berkat dan kelimpahan di dalam Yesus Kristus. Mari kita berpikir, masih mau bertukar atau hidup kita untuk kita, Tuhan untuk Tuhan, atau kita mau barter. Tuhan, hidupku untukmu dan hidupmu untukku. Mana ya yang lebih enak? Silakan nanti kalau saudara berjalan pulang mikir ya. Gimana, mau barter atau tetap hidupku milikku buat aku? Kalau aku ke gereja keuntungan buat aku. Ya. Masih ada sembako apa enggak ya di luar? Ya, hidupku untuk aku. Atau saudara mau mengatakan hidupku untukmu dan hidupmu untukku. Ya. Kalau Tuhan memelihara kita, kalau Tuhan bilang cari kerajaan Allah terlebih dahulu, maka semuanya akan diberikan kepadamu. Nah itu saudara, pegang firman Tuhan, maka kita tidak akan dikecewakan. Saya ambil 2 contoh ya, secara cepat mengakhiri firman Tuhan. Contoh orang yang memiliki penyerahan total kepada Tuhan. Hidupnya jadi alat, tidak pernah menentukan hak. Mana hakku? Gak pernah. Tapi dia tahu kewajiban. Contoh pertama saya ambil dari perjanjian lama, yaitu Abraham. Kejadian 12 ayat 1 sampai 4. Ya, saya bacakan secara cepat. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapakmu
ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan akan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ayat 4, lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Ini firman Tuhan. Saudara tahu ya, Abram namanya belum Abraham, baru Abram. Saudara, Abram ini belum mengenal Allah. Belum, baru mendengar ini suaranya. Tapi kita lihat penerimaan terhadap firman Tuhan total. Ya, walaupun dia belum mengenal itu siapa, Tuhan atau Allah, belum pernah memperkenalkan dirinya, tapi ada janji dan ada perintah. Sikap Abram menanggapi panggilan Tuhan, saudara, yang pertama responnya itu positif. Oke, ya, tidak tahu siapa yang berbicara, pokoknya mentaati. Lakukan, dia melakukan, menyerah sepenuhnya pada rencana Tuhan. Karena baru akan terjadi kalau kamu melakukan ini yang akan aku berikan kepadamu. Rentengan, kamu akan diberkati jadi bangsa yang besar sampai keturunanmu. Perkataanmu pakem berkuasa. Orang yang kamu berkati, perkataanmu berkat, perkataanmu kutuk. Nah, saudara, Abraham itu memegang perintah Tuhan dan percaya penuh kepada perintahnya. Sehingga saudara, semua yang dimilikinya, dia percaya itu kepunyaan Tuhan. Dia percaya itu Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang memberi dia hidup. Dan itu dibuktikan ketika Tuhan minta pengorbanan terbesar, yaitu Ishak, anak satu-satunya. Dia berikan haknya itu. Ya, sudah dikasih anak kok disuruh korban. Saudara-saudara, tapi Abram melepaskan hak 100%. Anak ini pun kepunyaan Tuhan. Jadi ketika Tuhan minta, tidak awal, saudara, ya terus saja dibawa walaupun dia sembunyi dari istrinya. Karena dia tahu pasti Sarah tidak rela. Tapi Abram melepaskan hak sepenuhnya, Ishak pun dikorbankan. Dia mengimani semua janji Tuhan. Berlaku apa tidak janji Tuhan? Berlaku, saudara. Buktinya, saudara dan saya ini keturunan Abraham. Iman Abraham. Iman, saudara, iman saya. Kalau kita mempercayai sepenuhnya firman Allah, mengimani dan melakukan, maka akan terjadi berkat Abraham turun atas kita. Dan semua janji Tuhan, saudara, menikmati. Saya menikmati. Ketika dia melepaskan hak, semuanya diberikan sama Tuhan. Tidak punya apa-apa Abraham. Nah, mari kita kembali. Mau melakukan barter sama Tuhan, atau kita mau semuanya buat diri kita sendiri, maka Tuhan tidak akan turun tangan, tidak akan memberkati kita. Satu contoh lagi berkat ini turun dalam perjanjian baru, kehidupan seorang gadis. Sebentar lagi kita akan memperingati kelahiran Tuhan Yesus, Maria. Saudara lihat dalam Lukas 1 ayat 38. Perbantahan memang ada, ya. Alasan-alasan keberatan Maria masuk akal. Tapi saudara-saudara, pada akhir pembicaraan, firman itu mengubah hati pikiran Maria. Pada akhirnya dia mengatakan, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Akhirnya seperti Abraham, ya, dia menyerah sepenuhnya.
percaya sepenuhnya, haknya dilepaskan, hak milik dilepaskan. Demikian pula Maria, hak miliknya pun dilepaskan. Dia mengambil sikap tunduk, taat, dan menerima rencana Tuhan dalam hidupnya. Meskipun ada dalih-dalih, alasan-alasan, tapi akhirnya dia mengesampingkan egonya dan siap melayani Tuhan, berserah total sepenuhnya pada kehendak Tuhan. Apakah perjalanannya itu enak, saudara? Tidak enak. Apakah perjalanannya nyaman? Tidak. Tapi di atas semuanya perlindungan Tuhan berlaku. Di atas semuanya pertolongan Tuhan berlaku. Seberapa besar penyerahan kita pada Tuhan dan seberapa besar itu pernyataan kuasa Tuhan turun atas kita. Ya, imbang. Berapa besar kamu kasih? 50%, Tuhan turunkan 50%. 100%, Tuhan turunkan 100%. Lebih senang memelihara diri sendiri atau lebih senang memelihara Tuhan? Segala sesuatu yang kita punya, kita bawa sama Tuhan. Segala sesuatu yang hendak kita buat, kita kerjakan, kita berikan sama Tuhan. Tuhan katakan, permuliakan aku dengan tubuhmu. Maka Tuhan mempermuliakan kita. Ya, ganti, kalau kita mempermuliakan Tuhan, Tuhan mempermuliakan kita. Kalau kita memberkati Tuhan, Tuhan memberkati kita. Kalau kita menyukakan Tuhan, Tuhan menyukakan kita. Amin. Mari kita masuk di dalam perjamuan. Kasih Tuhan, kasih yang menyelamatkan. Kasih yang tak pernah berakhir, kasih yang tidak berujung pangkal. Dan kasih itulah yang sudah memelihara kita. Mari kita sama-sama siapkan tubuh darah Yesus. Saudara, kita naikkan pujian kasih Tuhan, kasih yang menyelamatkan.
ya Bapa. Kau Allah yang baik, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang penuh kemurahan, sabar melatih mendidik kami. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu baik, sangat baik. Kami tidak sampai berpikir sebanyak yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Pagi ini Tuhan, kami hendak hidup berserah seperti Abraham, seperti Maria yang penuh kerelaan melepaskan hak diberi kepada Tuhan untuk mengendalikan hidup kami, untuk memimpin kami berdaulat penuh atas kehendak rancangan kami. Bukan kehendak kami, bukan rencana kami, tapi kehendak-Mu, rancangan-Mu yang jadi. Kami rindu Tuhan, program Allah, rancangan Allah terjadi dalam hidup kami. Dan kami mau sisihkan rencana kami yang seringkali membuat kami tersesat. Terima kasih Tuhan, Kau menyediakan tubuh-Mu, Kau menyediakan darah-Mu yang akan membantu kami, yang akan memberikan kekuatan kepada kami, yang menguasai pikiran perasaan kami untuk tetap rancangan Tuhan, kehendak Tuhan yang jadi atas setiap pribadi, lepas pribadi. Terima kasih Tuhan Yesus, sucikan hati, sucikan pikiran kami. Kami bawa hidup kami untuk bersatu dengan tubuh darah Yesus. Mari kita angkat tubuh Yesus. Bukan lagi sepotong roti. Ini tubuhnya yang diserahkan buat kita, supaya kita mampu melepaskan hak kita dan mengambil kewajiban memakai tubuh ini buat kemuliaan Tuhan. Lalu Yesus mengambil roti dan mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Kata Yesus, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Terima kasih Yesus. Kami menyadari bahwa Engkau sudah mati bagi kami. Engkau sudah membeli kami. Kami bukan milik kami sendiri, kami milik Yesus Kristus. Berbahagialah kami yang dimiliki oleh Tuhan. Itu sebabnya kami hendak berserah kepadamu. Hak kami lepaskan. Karena kami ingin Engkau dimuliakan di dalam tubuh kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami menyambut tubuh Yesus dengan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan tubuh Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari kita angkat cawan. Bukan lagi air anggur, tapi cawan berisi darah Yesus. Darah penebusan, darah yang membeli saudara dan saya. Darah ini menyucikan segala dosa-dosa kita, memulihkan hidup kita dan menjadikan kita milik Yesus Kristus. Sucikan hati kami, pikiran kami. Ampuni segala dosa kami. Kami percaya darah Yesus memberi kekuatan, menyembuhkan segala sakit penyakit kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita minum darah Yesus. Terima kasih Tuhan. Demikian juga dibuat dengan cawan sesudah makan. Yesus berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu.
Mari kita minum darah Yesus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Korban terbesar adalah Yesus Kristus buat kami. Tangan-tangan yang akan membawa persembahan. Kau berkati. Tuhan tahu apa yang menjadi keperluan-kebutuhan mereka. Ketika mereka melepaskan haknya kepadamu Tuhan, maka Engkau akan turun tangan dan Engkau akan menjadi pemelihara, tempat perlindungan. Engkau memelihara kami dengan segala keperluan dan kebutuhan kami, kesehatan dan kekuatan kami, damai dan sukacita. Terima kasih Bapa di surga. Mari Bapak Ibu, diberkatilah kita yang sudah makan dan minum tubuh darah Yesus. Diberkati segala pekerjaanmu, diberkati segala pelayananmu, diberkati segala roti dan bakulmu, berkati perjalananmu. Sekarang terimalah berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, kasih setia Yesus, serta persekutuan dengan Roh Kudus di dalam bimbingan pimpinan dan penghiburannya akan menyertai kita semua mulai pagi ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Mungkin saya serahkan akan ada pengumuman. Saya minta waktu sebentar saudaraku untuk menyampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama, kami berterima kasih untuk Gembala Sidang yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan dan melayani perjamuan suci pada ibadah pagi dan sore nanti. Tuhan semakin mengurapi dan memberkati pelayan ibu dimanapun ibu gembala ada. Yang kedua saudaraku, info kegiatan rohani sepekan bisa dilihat dalam watak jemaat. Kalau Bapak Ibu butuh memerlukan info dan sebagainya bisa mengambil watak jemaat yang ada di pintu masuk. Kemudian untuk dana Natal saudaraku, untuk minggu ke depan tanggal 13 November dalam kotak persembahan yang kedua akan diperuntukkan bagi dana Natal. Kami sangat berterima kasih apabila Bapak Ibu turut memikirkan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan yang keempat, untuk Lumbung Siloh, kami berterima kasih untuk Bapak Ibu yang telah turut berpartisipasi dalam pengadaan Lumbung Siloh. Bagi Bapak Ibu yang belum ambil bagian, kesempatan masih sangat terbuka. Silahkan serahkan bantuan Bapak Ibu, baik dana atau kebutuhan langsung logistik kepada Bapak Matius atau Bapak Parno di pos depan. Ya. Yang terakhir saudaraku, untuk doa dan puasa rantai, bagi Bapak Ibu yang rindu untuk ikut dalam doa dan puasa rantai ini tapi belum mendaftar, kesempatan masih terbuka. Bisa ambil formulir di pintu masuk dan lingkari tanggal di mana Bapak Ibu akan berpuasa. Jangan lupa mengumpulkan formulir pada keluarga pastori, jadi Bapak Ibu bisa nanti didata dan sebagainya. Sekian pengumuman yang ada. Mari sama-sama kita bagi berdiri, kita sama-sama bersyukur buat Tuhan yang baik untuk pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih-Mu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur.
Mari bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Selamat pagi, selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.